Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Putri membuat tugas praktikum yaitu menjelaskan optik sifat cahaya, yaitu mengenal dan memahami sifat dasar cahaya seperti perambatan lurus, pemantulan, refleksi, dan pembiasan. Mengamati fenomena terkait sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari atau percobaan. Alat dan bahan sumber cahaya misalnya senter laser pointer, cermin datar, gelas berisi air, pensel dan sedotan, kertas putih atau layar, penggaris busur derajat. Langkah kerja contohnya perambatan lurus. Nyalakan senter dan arahkan cahayanya ke dinding. Amati bagaimana cahaya merambat. Gunakan 2 atau 3 karton berlubang kecil yang diletakkan segaris. Nyalakan senter di belakang lubang pertama. Amati apakah cahaya dapat terlihat dari lubang terakhir. Pemantulan, letakkan cermin datar di atas meja. Arahkan senter ke cermin dengan berbagai sudut pandang. Amati cahaya pantul. Jika memungkinkan, ukur sudut pandang dan sudut pantul. Perhatikan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar, maya, tegak, sama besar, jarak sama. Pembiasan, isi gelas dengan air, masukkan pensel atau sedotan ke dalam gelas. Amati bagaimana pensel terlihat dari berbagai sudut pandang. Arahkan cahaya laser pointer dari udara ke dalam air. Amati perubahan arah cahaya saat memasuki air. Data pengamat, catat hasil pengamatan untuk setiap percobaan, misalnya gambar sketsa, deskripsi, pengukuran sudut. Analisis dan diskusi, yaitu jelaskan mengapa cahaya dapat merambat lurus. Bagaimana hubungan antara sudut datang dan sudut pandang dan sudut pantul pada pemantulan. Mengapa pensel tidak bengkok dalam air? Jelaskan fenomena pembiasannya. Kesimpulannya, ringkas sifat-sifat cahaya yang telah diamati dan dipahami. Lensa cembung dan cekung. Tujuan praktikumnya mempelajari pembentukan bayangan oleh lensa cembung dan cekung, mempelajari pembentukan bayangan oleh cermin cembung dan cekung, mengamati sifat-sifat bayangan. Alat dan bahan, lensa cembung, lensa cekung, lensa cermin cembung, cermin cekung, lilin dan sumber cahaya kecil sebagai objek, layar, penggaris, roll optik atau meja datar. Contoh lensa cembung, letakkan lensa cembung pada posisi tetap, tempatkan objek seperti lilin menyala pada berbagai jarak di depan lensa. Gunakan layar untuk menangkap bayangan yang terbentuk sesuai posisi layar hingga bayangan paling jelas. Catat posisi objek, posisi bayangan, dan amati sifat bayangan. Lensa cekung. Ulangi langkah di atas dengan lensa cekung. Perhatikan bahwa lensa cekung biasanya menghasilkan bayangan maya sehingga semakin sulit ditangkap layar. Amati bayangan langsung melalui lensa. Cermin cekung, cermin cembung. Tempat cermin cembung, letakkan objek di depannya. Amati bayangan yang terbentuk pada cermin. Catat sifat bayangannya. Cermin cekung, ulangi langkah di atas dengan cermin cekung, mirip dengan percobaan lensa cembung dengan menempatkan objek pada berbagai jarak untuk mengamati berbagai jenis bayangan. Data pengamatan, buat tabel untuk mencatat jarak objek, jarak bayangan, dan sifat bayangan untuk setiap lensa dan cermin. Sertakan sketsa pembentukan bayangan, analisis dan diskusi. Bandingkan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung dan cekung. Bandingkan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung dan cekung. Jelaskan kapan bayangan nyata dan kapan bayangan maya yang terbentuk. Kesimpulannya, ringkas pemahaman tentang pembentukan bayangan oleh lensa dan cermin. Kelistrikan itu memahami konsep dasar arus listrik, tegangan, dan hambatan, mempelajari hukum Ohm dan penerapannya dalam rangkaian sederhana, membangun dan menganalisis rangkaian listrik seri dan paralel. Alat dan bahannya itu sumber tegangan, kabel penghubung, sekelar lampu kecil,
resistor, multimeter, papan rangkaian untuk kemudahan perakitan. Langkah kerjanya yaitu pengukuran tegangan dan arus. Hubungan lampu ke baterai menggunakan kabel, amati apa yang terjadi. Gunakan multimeter untuk mengukur tegangan baterai. Gunakan multimeter untuk mengukur arus yang mengalir melalui lampu. Hukum Ohm. Buat rangkaian sederhana dengan baterai, resistor, dan ammeter. Ukur tegangan di atas ujung-ujung resistor. Ubah nilai resistor. Hitung hambatan menggunakan hukum Ohm. Rangkaian seri. Buat rangkaian seri dengan 2 atau lebih lampu. Amati kecerahan lampu. Ukur arus total yang mengalir. Ukur tegangan pada masing-masing lampu dan total tegangan. Lepaskan satu lampu. Amati apa yang terjadi pada lampu lainnya. Rangkaian paralel, yaitu buat rangkaian paralel dengan 2 atau lebih lampu. Amati kecerahan lampu. Ukuran tegangan pada masing-masing lampu dan tegangan sumber. Ukur arus yang mengalir pada masing-masing cabang atau arus total. Lepaskan satu lampu, amati yang terjadi pada lampu lainnya. Data pengamat. Buat tabel untuk mencatat hasil pengukuran tegangan, arus, dan hambatan untuk setiap percobaan. Gambarkan diagram rangkaian yang dibuat. Analisa dan diskusi bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan sesuai hukum Ohm. Apakah perbedaan utama antara rangkaian seri dan paralel dalam hal arus, tegangan, dan hambatan total? Jelaskan mengapa lampu pada rangkaian seri mati semua jika satu lampu dilepas, sedangkan pada rangkaian paralel tidak. Simpulnya, ringkas pemahaman tentang konsep dasar kelistrikan dan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Catatannya, keamanan adalah prioritas utama. Selalu berhati-hati saat bekerja dengan listrik. Pastikan semua koneksi aman dan hindari konseling. Oke lah, baiklah, itu tugas sesi 7 Asa Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.